Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer, configure and modify standard IPv4 ACLs. Ini addressing table-nya yang akan berkaitan dengan yang kita lakukan nanti. Kemudian di objektifnya yang pertama memverifikasi konektivitas, yang kedua mengkonfigurasi dan memverifikasi standar number dan name ACL. Kemudian part ketiga modify sebuah standar ACL ya. Ini background skenario nggak usah kita baca ya, itu hanya seperti latar belakang ceritanya. Kemudian di instruksinya di part pertama ya, ini memverifikasi konektivitas. Di part 1 verifikasi konektivitas di antara device-device ya. Kemudian kita di sini from PCA. Dari PCA kita diminta untuk ping PCC. Coba ya, PCC itu alamatnya ping 192.168.33. Oke itu ya. Oke, lagi kita ping RTO kemudian dapat reply, berarti bisa ya. Where your ping successful, benar, bisa. Kemudian di R1 kita diminta untuk CLI enak. Kemudian kita diminta untuk ping PCC PCD. Oke. Tadi di PCA kita perlu ping PCD dulu ya. Coba PCD kita ping di sini. Saya menggunakan dari tracer 2.1 yaitu 43 standar IP. Oke, kita lagi ping. Timeout, oke, berhasil. Kemudian kita masuk ke R1 tadi, PCC PCD kita diminta ping 192.168.33. Sukses rate ya, 5/5 nih, berhasil semua ya. Kita sekarang ping yang kedua 192.168, jadi kita ping 43. Oke, sukses juga. Kemudian PCC kita diminta untuk coba ping PCA dan PCB berdasarkan dari alamat sumbernya. Oke, kita ping PCA itu 192.168.10.3. Oke, ada balasan, berhasil. Kemudian kita ping PCB 192.168.20.3. Dikonfigurasi serta alamat IP-nya dan timeout. Oke, bisa. Selanjutnya kita ke R3. Di R3 kita diminta untuk melakukan ping terhadap PCA dan PCB. PCA itu 192.168.10.3. Oke, sukses rate 100%. Kemudian ping PCB ping 192.168.20.3. Sukses rate 100% juga, berhasil. Can all of the PCs ping the server? Oke, kita coba ya. PC kita coba untuk semuanya ngeping server. Kecil dulu. Kita ping server ini ya, alamatnya 299.165.200.254. Coba ping 209.165.254. Bisa coba. Oke, ada balasan, berarti bisa. PCB ping 209.165.200.254. Oke, bisa. PCC kebijakan jaringan 209.165.200.254. Oke, bisa.
Kemudian yang terakhir PCD kita coba. Ping 29.165.254. Bisa juga ya. Oke. Jadi di part 1 verify konektivitas bisa semua ya. Nanti masuk ke part 2, configure and verify standard number and name ACL. Step 1, kita diminta untuk mengonfigurasi standar ACL berbasiskan nama number atau nomor. Kemudian kita masuk aja langsung ke R3. Di sini diminta untuk yes1. Kita jadi bikin ACL dengan nomor 1. Kita masuk config, kemudian access list 1 remark. Jadi untuk remark ini fungsinya adalah untuk hanya memberi komentar saja. Lalu R1 lang akses. Oke, kemudian access list 1 kita izinkan 192, 168, 10, 0. Wildcard mesh-nya kita mengizinkan 10.0. 10.0 itu punyanya 10.0. Oh, jaringan pada sini ya, pada R1 sini. 10.0 G00. G00, oke. Jadi kita akan mengizinkan pada jaringan 10.0. Berarti wildcard mesh-nya 00255. 124 ya untuk subnetnya ya. Oke, kemudian permit lagi 20 00025. Oke, selanjutnya address kita deny yang lainnya. Yang lainnya. Kemudian di sini yang B kita apply ACL ke appropriate interface dengan arah yang benar ya, proper direction, arah yang sesuai, berarti di R3. Kita lihat. Jadi di sini interface G00. Nah, ini interface G00 ya. Berarti ke sini arahnya. G00 dan dia akan diterapkan tadi pengaturan ini 10.0.20.0 10.0.20.0 10.0.20.0. Itu akan filter dari ISO access. Oke, langsung aja. Sudah masuk di sini G0 standar IP access 1 IP access group 1 out ya. Oke, kemudian verifikasi number ACL kita diminta untuk lihat ya pengaturan kita apakah udah benar di R3. Kita end dulu dan kita lihat show access list 1 ya. Tadi kan number access list ya. Nah, ini permit ini udah oke, udah sesuai ya. Kemudian di R3 lagi kita lihat show IP int G000. Oke, kita lihat sini outgoing access list is 1. Nah, ini ya, kita temukan sama nih outgoing access list is 1. Nanti udah terapply ya. Kemudian tes ACL to see traffic from 10.0 network to access 30.024 network. Nah, jadi kita disuruh coba ya, apakah pengaturan kita tadi udah bisa. Nah, ini dari PCA, command prompt kita disuruh ping PCC IP address 30.0. Ini jaringan 30.0/24. Kita lihat coba 30.0/24, 30 itu ya kira-kira di G00 dari
30 ya. 30 itu R3 yang interface G00, terus PCC 33 sama S3 ya. R3 S3 PC3. Oh, berarti di jaringan ini ya. Yang di jaringan ini kita mencoba ping dari PCA ke jaringan ini dengan cara kita disuruh ping si PCC. Oke, kita coba dikonfigurasi dengan benar di kita tiganya. ping Oke, kita lanjut. PCC. PCC itu 192, Yang 128, 33 ya. yang ini kita tempatkan di Ya benar 33 PCC. trafik. Oke, kita coba. Masih bisa ya? Ya, Successful. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat pengaturannya. Jadi kita diminta untuk ini kan diterapkan ke interface 00 ke sini kan. Kemudian deny permit. Nah, permit izinkan 10.0. Izinkan dari jaringan ini ya. Kita diizinkan dari jaringan ini untuk ngelewatin. Berarti ya memang bisa. Berarti udah benar. Kemudian tes ACL to C. Nah, dari sini, dari jaringan 20.024, 20.0 itu 20 itu punya siapa? 20 itu R1 yang di interface G1, kemudian S2 yang di VLAN 1, sama PCB. Ini berarti ini ya, jaringan ini ya. Apakah to see if it allows traffic from jaringan ini itu 30.0/24, 30, nah ini ya, ke sini. Berarti apakah bisa ini ke sini? Dengan cara kita ping dari PCB ke PCC. Oke, kita coba PCB ke PCC. Ping 2, 168, 10, 33. Oke, ada reply-nya ya, bisa ya berarti. Untuk itu memang kita tidak ada ya, tadi kita tidak ada setting untuk interface G001 ya. Jadi wajar dia bisa, karena kan alurnya dari PCB ini akan ke sini. Interface-nya di sini tuh G01. Kita coba lihat. Ya, G01 berarti emang belum ada pengaturannya. Jadi wajar karena dia bisa, kenapa dia bisa ping ke sini. Di sini juga tidak ada. Di sini permit juga, permit 20. Then shoot pings from PCD to PCC successful. Ping from PCD and PCC verify your answer. PCD ke PCC. R3. Tadi apakah kita sudah melakukan konfigurasi di R3? Sudah. Di R3 itu kita melakukan ini permit 10 dan permit 20. Dari sini kita ping ke sini, kemudian kita diminta PCD PCC. Sini ke sini lihat ya. Sini ke sini. Seharusnya tidak bisa karena di sini deny ani dan yang boleh hanya 10 dan 20 saja. Kita coba ya, kita buktikan. Di situ dia mengatakan kalau the result verify your answer. Berarti hasilnya akan membuktikan jawaban kita ya. 192, 168, 33 ya, posisi. Nah, destination host unreachable. Ya, memang sudah tidak bisa karena pengaturan kita ini. Tadi sudah kita konfigurasi ya. Kemudian selanjutnya kita coba apa lagi? Yang D from R1 prom.
ping PCC IP address. R1 kita diminta ping PCC. ENA ping PCC 192.168.33. Sukses rate 0%. Oke. Jadi dia tidak bisa ya melakukan ping ke PCC. Kita lihat jalurnya seperti ini. Kenapa? Karena kita lihat di sini was the ping successful. Explain. Oke. Kita lihat di R1 itu ke serial ke PCC. Di R3 itu yang kita konfigurasikan adalah 108. Oke. Jadi R1 ini termasuk tidak bisa ya, karena dia termasuk di deny yang konfigurasi ketiga ini. Jadi dia ditolak. Dia tidak akan bisa ping PCC. Kemudian issue the show access list 1 comment again. Kita diminta untuk buka di R3. Kita lihat blok itu kalau gigabit show access list 1. Oke, sama ya. Note that the comment output displays information for the number of each times its ACE was matched by traffic. Interface gigabit 00. Kita lihat kalau ini gigabit 00-nya sini ya, gigabit 00. Outbound gigabit 00. Di sini ya, ini kan ada di tulisannya ada match, berarti ini menggambarkan yang sesuai dengan aturannya. Kemudian step 2, configure a name standard ACL. Create a name standard ACL that conforms. Oke, create standard name. Oke, di R1 kita diminta untuk buat standar ACL dengan nama branch, ACL branch office policy. Oke, IP access list. Oke, salah itu di conf dulu ya. Dan IP access list standar branch office policy. Oke, selanjutnya permit host 192.168.33. Oke, 33 itu PCC ya tadi. Kemudian permit host permit 192.168.40.000.025. 40 itu ini R3 40. Oke, 01. Ini ya, berarti di 4 nih di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Setelah sudah buat branch, kemudian N. Oke. Look at the first ACE in the access list. What is another way to write this? Show access list branch is policy. The first ACE in access list. What is another way to write this? Show access list ya berarti ya. Show
Oke. Selanjutnya, apply the ACL to the appropriate interface. Kita diminta untuk menerapkannya pada interface dengan arah yang benar. Kita config, masuk ke interface G000. Kita lihat interface G00 itu di mana, di R1, berarti ke sini ya. Sini, outbound ke sini. Kemudian kita terapkan IP access group branch office polisi. Complete comment. Sebentar, ada yang out. Kita lupa menerapkan arahnya, outbound. Sudah. Kemudian verify name ACL. Kita diminta untuk verifikasi. Di R1 kita lihat. Kita end dulu. Kemudian kita lihat show access list. Oke, sama. Sudah sama. Kemudian di R1 lagi kita diminta untuk lihat show IP interface gigabit 000. Kita lihat apakah sudah sesuai. Up, protokol is up. Oke. Internet address, oke, udah sesuai. Ini broadcast address sudah. Helper sudah. Disable outgoing access list is branch office policy, ya udah sesuai. Inbound access list yang outbound sudah di set, yang inbound belum di set, is not set. Oke, udah sesuai. Kemudian test the ACL from the command prompt PCC. Di PCC kita diminta untuk ping IP address PCA. Ping IP address PCA. Ping 192.168. PCA itu 10 ya. PCA itu 10.3. Bisa ya? Oke, bisa. Kita bisa mengeping. Kemudian di R1 ini tadi yang ditolak itu 30, diizinkan ya, permit host. Nah, ini 33. Oke, sudah sesuai. Kemudian tes ACL to ensure. Oh, kita disuruh melakukan extended ping. Kita di R3. Kita buka R3. Kita tulis ping. Ping, protokol IP-nya kita diminta untuk ping PCA 168.10.3. Unknown protocol, type ping for help. Unknown protocol, ping, protokol IP. Oh iya, salah. Kita di sini ya, 168.10.3. Oke, repeat count 5, sip. Extended, yes. Source address interface 192.168.31. Nah, ini dari PCC source address-nya, kemudian ke target IP ke 10.3 yakni PCA. Oke, sukses ya. Ya, sudah sama, sukses. Berarti dari PCC ini ke PCA bisa ya. Ensure that only PCC host is allowed. Kita lihat lagi, kalau kita lihat lagi di sini di pengaturan yang udah kita buat tadi. Jadi dari sini si PCC ini 33 ini memang kita izinkan permit host
192.168.33 dari R1 outbound ke arah PCA, ke arah jaringan PCI. Where the ping successful, yes, berhasil. Kemudian test the ACL to see if it allows traffic. Oke, dari PCD kita disuruh ping PCA. Di PCD kita disuruh ping PCA 92.168.10.3. Bisa ya, karena apa? Karena tadi kita juga udah menambahkan permit setiap device pada jaringan ini ya, pada jaringan 40.0 dengan wildcard mesh-nya 0.0.0.0 255. Where the ping successful, yes, successful. Dan modify standard ACL. Kita baca dulu ya di sini karena it's common in business for security policies to change. Jadi hal biasa ya dalam sebuah bisnis, kebijakan keamanan itu berubah. Kemudian untuk alasan tersebut ACL mungkin butuh untuk dimodifikasi. Di part 3 kita akan mengubah satu dari ACL yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya agar sesuai dengan kebijakan manajemen yang baru yang diterapkan. Kemudian kita coba untuk ping server pada 209.165.254 dari PCA. Notice that the pings is not successful. Kita coba ping ya. Ping 209, ping 209, 165, 254. Oke, RTO, oke RTO ya. Kemudian the ACL pada R1 blocking internet traffic from returning to PCA. Oke, kemudian hal ini karena source address di paket yang dikembalikan tidak pada range yang diizinkan, alamat yang diizinkan. Kemudian manajemen memutuskan bahwa traffic yang kembali dari 209.165.224/27 jaringan ini harus diizinkan full akses ke 10.024. Oke, manajemen juga menginginkan ACL pada router follow consistent rules. A deny ACE should be placed at the end of all ACL. Jadi kita harus memodifikasi ini ya, ACL branch office policy ACL ini. Kemudian kita di sini akan menambahkan 2 line additional ke ACL. Ada 2 cara bisa melakukannya. Di opsi 1 kita bisa melakukan no IP access list standard branch. Ini menghapus ya. Jadi kita menghapus ACL branch office policy di global configuration mode. Oke, benar kan di sini dibilang would remove. Dan depending upon the router iOS, one of the following scenarios would occur. Oke. Because you didn't remove the IP access group comment. Oke. Berarti ini bisa skenario yang bisa terjadi. Kemudian kemudian di option kedua bisa modifikasi ACL-nya dengan menambahkan atau menghapus specific line pada ACL tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa retyping of the whole ACL or cutting and pasting can easily lead to errors. Jadi bisa aja menjadi error ya.
Modifying specific lines within the ACL is easily accomplished. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan modifikasi terhadap ACL ya. Use option 2. Kemudian di step 1, modify a name standard ACL. Kita diminta untuk modifikasi, lakukan modifikasi. So, access list. Ini ya. Kemudian tambahin 2 line lagi di bawahnya dari global config mode. Masuk ke config. Aduh, ini kena IP domain lookup. Oke, kita pause dulu. Oke, jadi kita lanjutkan lagi, masuk ke config, kemudian jadi sudah sampai mana kita? Sampai di sini ya, config, kemudian IP, access list, standar. Kita masuk dulu ke ACL-nya, branch, office, policy. Sudah masuk, kemudian kita tambahkan ya, nomor 30, permit 209, 224, 29, 165, 200, 224, 0, 0, 0, 31. Oke, kemudian baru kita dinaik ini. Terus kita end. Oke, kemudian kita verifikasi lagi apakah sudah masuk konfigurasi kita yang baru. Show access list. Oke, udah ya, udah ditambahkan. Kemudian, do you have to apply branch office policy to the G01 interface on R1? Nanti kita buktikan. Kemudian, tes ACL. To see if it's allow traffic from jaringan ini. Untuk mengembalikan ke jaringan 10.0/24. Jadi dari PCA kita coba ping 29, 165, 200, 254. Ping 209, 165, 200, 254. Oke, bisa ya. Sekarang udah bisa ping. Oke, jadi itu sudah kita buktikan bahwa konfigurasi kita ini sudah bisa berjalan. Kemudian, kayak tadi, branch office policy ini apakah perlu diterapkan ke G01 interface pada R1? Kita lihat dulu konteksnya di sini. G01, R1 itu, nah ini mengarah ke jaringan PCB ya. Sementara tadi manajemen itu pengennya yang dari that traffic dari returning traffic yang kembali dari sini dari 209 dari jaringan 209 165 200 224/27 diizinkan full akses ke sini. Jadi dia tidak perlu untuk diterapkan ke G01 karena hal tersebut PCB ini jaringan di PCB ini tidak ada kaitannya dengan perubahan kebijakan keamanan yang ingin ditambahkan oleh si manajemen perusahaan. Dan reflection question. As you can see, standard ACL are very powerful and work quite well. Why would you ever have the need for using extended ACL? Jadi gini, untuk standar dan extended itu sebenarnya berbeda ya, bukan berdasarkan apakah dia kuat atau tidaknya. Jadi untuk standar itu dia hanya berdasarkan IP sumbernya saja.
dia menolak atau mengizinkan berdasarkan IP sumber saja. Nah, sementara extended itu punya kegunaan lain, yakni dia bisa berdasarkan protokolnya di layer 3 dan 4, yakni berdasarkan TCP maupun UDP misalnya. Jadi kebutuhannya itu berbeda antara extended dan standar. Jadi ya kita tetap membutuhkan extended, tergantung kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, more typing is typically required when using a named ACL as opposed to number ACL. Why would you choose named ACL over number? Mungkin aja administrator yang mengatur jaringan ini itu apa ya, bila number itu atau nomor itu bisa jadi nanti menyebabkan kelalaian karena bisa jadi tertukar-tukar atau susah diingatnya. Nah, kalau nama itu meskipun kita mengetiknya lebih panjang daripada nomor numbered ACL, tapi lebih mudah diingat untuk named ACL. Jadi ini sebenarnya hanya preferensi dari administrator jaringannya, apakah dia ingin menggunakan named ACL atau numbered ACL. Tapi untuk kelebihannya tadi, untuk numbered itu memang lebih ringkas bila ditulis, dan bila named ACL itu akan lebih panjang namun lebih mudah diingat. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.